wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cut Ayu Putri Arifarantika, asal Bondowoso, dari Universitas Islam Negeri Malang, Fakultas Humaniora, jurusan Sastra Inggris. Baik, di sini saya akan menyampaikan resume yang saya buat. Materi pertama ini yang disampaikan oleh Bapak Dr. Halimi MPD. Beliau selaku Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Malang. Beliau menjelaskan tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Yang pertama SKS atau disebut sistem kredit semester. Beliau mengatakan kenapa disebut kredit, karena mahasiswa tidak langsung mengambil sebanyak 150 SKS yang ada di perkuliahan, melainkan mahasiswa akan mengkredit sejumlah 150 SKS tersebut selama 8 semester. Yang kedua, beban studi perkuliahan yang tidak lain adalah SKS atau sistem kredit semester yang harus diselesaikan selama 8 semester yang berjumlah 150 SKS. Dan ini juga dapat menentukan berapa lamanya perkuliahan mahasiswa. Yang ketiga, gelar. Setelah mahasiswa melakukan atau memenuhi SKS yang sudah ditentukan, mahasiswa akan melakukan tugas akhir atau skripsi untuk mendapatkan gelar. Dan gelar untuk mahasiswa sastra Inggris yaitu SS. Sedangkan untuk mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab yakni SHUM. Selanjutnya, sistem evaluasi. Beliau juga menjelaskan di UIN Malang ada beberapa evaluasi yang sejauh mana para mahasiswa menyerap beberapa matkul. Dan juga di sini yang dibahas yakni 1. UTS dan UAS. UTS dan UAS yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai dari UTS dan UAS yang akan menentukan IPK mahasiswa. Yang kedua, PKL atau praktek kerja lapangan. Ini dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan profesi masing-masing. Dan PKL ini dilakukan saat semester 7 atau 8. Yang ketiga, komprehensif. Ujian dari semua matkul dari semester 1 sampai semester 7. Dan ujian ini harus dilakukan mahasiswa guna untuk melanjutkan ke tahap skripsi. Dan yang terakhir yakni skripsi. Apa yang dimaksud dengan skripsi? Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sesuai bahan penelitian untuk mendapatkan gelar. Selanjutnya, materi kedua, yakni yang disampaikan oleh Dr. Muassomah MSI MPD selaku Wakil Dekan Bidang AUPK tentang sistem pengelolaan pembiayaan perkuliahan. Yang pertama akan membahas fasilitas yang dapat dimanfaatkan saat offline. Yang pertama, ruang kuliah yang dilengkapi WiFi. Yang kedua, ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan universitas yang berisi
keilmuan seluruh jurusan. Dan perpustakaan yang fakultas, ya ini cakupannya sesuai dengan prodi. Selanjutnya ruang SAC, yakni Self Access Center atau ruang belajar kelompok, dan nonton bareng untuk dianalisis, difasilitasi. Selanjutnya home theater, yakni untuk tempat seminar, nobar, penampilan mahasiswa. Dan auditorium, yakni untuk tempat seminar, lomba, dan kegiatan mahasiswa. Dan ada juga lab bahasa. Di sini untuk belajar listening dan penelitian. Dan juga ada galeri seni yang difasilitasi alat musik. Selanjutnya galeri kaligrafi. Dan yang terakhir meeting room, yakni untuk ujian akhir atau sidang skripsi. Selanjutnya keuangan. Uang kuliah tunggal atau yang biasa disebut dengan UKT. Di sini sistem gotong royong yang membantu bagi mahasiswa yang kurang berkecukupan. Dan di semester 3 bisa mengajukan banding UKT. Namun belum tentu mendapat keringanan, bisa jadi UKT tersebut dinaikkan. Dan di sini dilanjutkan dengan materi yang ketiga, yakni yang disampaikan oleh Dr. Galuh Nurrohmah, MPD, MED, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beliau membahas tentang sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Di sini beliau menjelaskan sistem pembinaan mahasiswa dan alumni, mengatakan bahwa visi Fakultas Humaniora adalah terwujudnya mahasiswa yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dari visi tersebut, beliau menambahkan mahasiswa akan memiliki cita-cita yang bermisi. 1. Memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dalam nilai Islam. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memicu minat mahasiswa dalam bidang humaniora. Yang ketiga, mengembangkan jujur kepemimpinan. Yang keempat, yakni yang terakhir, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Dan beliau juga menyampaikan tujuan dari visi misi di atas. Ada 4, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kedalaman spiritual. Yang kedua, memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Dan yang terakhir, yang keempat ya, memiliki jiwa kemandirian dan profesional. Dilanjut dengan program-program pembinaan dan pengembangan, yakni yang pertama, peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Yang kedua, pengembangan penalaran dan keilmuan. Dan yang terakhir, pengabdian masyarakat. Nah, selanjutnya, beliau juga menjelaskan strategi umum pembinaan dan pengembangan, yakni ada 5. Yang pertama,
terprogram, yang kedua sinergis, yang ketiga demokratis, yang keempat koordinasi kolaboratif, dan yang terakhir bertahap dan berkesinambungan. Lanjut ke materi yang keempat yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Asnan Fanani, SEMM, selaku staf bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan. Di sini beliau menjelaskan sistem administrasi umum di perguruan tinggi. Ada 3 layanan. Yang pertama, layanan administrasi akademik. Yang kedua, layanan administrasi umum. Dan yang ketiga, layanan administrasi keuangan. Selanjutnya materi yang kelima yang disampaikan oleh Bapak Ribut Wahyudi tentang sosialisasi program studi sastra Inggris. Beliau menyampaikan diadakannya pretest untuk mengelompokkan mahasiswa. Dan beliau juga menyampaikan sebagai mahasiswa sastra Inggris, jangan menganggap remeh bahasa lokal. Gunakan bahasa asing untuk memajukan Indonesia ke ranah internasional. Dan dilanjutkan dengan materi yang terakhir ya, yakni seputar siakat atau sistem informasi akademik yang disampaikan oleh Ibu Finda M. Najih. Di siakat ini bisa mengajukan surat keterangan aktif. Dan jika mengulang mata kuliah, maka nantinya akan menghambat masa studi mahasiswa. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.